Apa kabar sama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Di kesempatan yang baik ini, Ara akan mereview film berjudul Miracle in Cell Number 7 yang diperankan oleh Ryu Seung-ryong, Kang So-won, dan Park Shin-hye. Film bergenre drama komedi ini dibuka dengan seorang gadis muda yang mengambil sebuah berkas dari penjara yang dikepalai oleh ayahnya. Dari tempat itu, wanita ini pergi menemui peramal yang malah selalu salah meramalnya. Ia malah mengenali putri dari asisten si peramal gadungan yang bernama Bong Sun. Diantar oleh si peramal, mereka pun memasuki gereja dan membuat si pendeta yang tengah memimpin doa pun menjadi ngaco. Mereka kemudian bergerak menuju ruang sidang di mana penyelidikan ulang terhadap terdakwa Lee Yong-go pun dimulai dengan pembeberan fakta dari jaksa penuntut. Sebagai jaksa pembela, wanita bernama Yesung ini berkata bahwa kesalahan terbesar dari sidang adalah fakta yang telah dimanipulasi. Dengan lantang, ia berkata akan membeberkan kenyataan karena ia sendiri ada di sana waktu itu. Lee Yong-go adalah seorang laki-laki berusia 40 tahunan yang memiliki cacat mental. Walaupun begitu, Lee Yong-go mempunyai anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik dan cerdas bernama Yesung. Lee Yong-go yang bekerja sebagai tukang parkir ini amat menyayangi anak semata wayangnya itu. Yesung sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, Lee Yong-go dan Yesung hanya bisa melihat tas itu dari balik kaca etalase toko. Lee Yong-go berjanji akan membelikan tas itu setelah gajian. Tapi betapa kecewanya Lee Yong-go dan Yesung karena tas Sailor Moon itu dibeli oleh seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Di sini, Lee Yong-go bertindak impulsif dengan langsung masuk ke dalam toko dan memohon agar tas itu jangan dibeli. Tapi malang sekali, ayah dari anak pembeli tas itu malah memukuli Lee Yong-go. Meski tidak mendapat tas impiannya, Yesung menyemangati sang ayah. Namun Lee Yong-go tetap berjanji akan membelikan tas Sailor Moon itu setelah gajian nanti. Anak bernama Ji-young tadi ternyata baik hati. Tepat saat Lee Yong-go gajian, Ji-young kembali bertemu dengan Lee Yong-go dan menunjukkan toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon. Namun, disinilah petaka itu dimulai. Lee Yong-go dituduh membunuh bahkan melecehkan Ji-young karena tindakannya yang melakukan CPR bagi bocah itu. Karena kecerdasannya yang rendah, Lee Yong-go tidak bisa membuat pernyataan untuk membela diri. Lebih celaka lagi, ayah Ji-young ternyata seorang komisaris jenderal polisi yang sombong serta jahat dan kejam. Dengan kekerasan, ayah Ji-young memaksa Lee Yong-go untuk mengaku bahwa ia memang telah membunuh dan memperkosa Ji-young untuk balas dendam karena pernah dipukuli di toko. Lee Yong-go pun terpaksa menuruti perintah para polisi dan sambil menunggu sidang keputusannya, Lee Yong-go dimasukkan ke kamar sel nomor 7 yang merupakan penjara untuk narapidana berbahaya dengan pengamanan yang sangat ketat. Sendirian, Yosung pun kini dititipkan di panti asuhan. Di sel nomor 7, Lee Yong-go dicampur bersama 5 narapidana kelas kakap lainnya, yaitu Bong Sik, Chun-ho, Man-beom, Kakek So, dan So Yang-ho yang merupakan pemimpin para napi di sel nomor 7 itu. Sudah menjadi budaya bagi para narapidana di seluruh dunia bahwa jenis napi yang paling dibenci oleh napi lainnya adalah pemerkosa, apalagi predator anak. Sehingga Lee Yong-go dipukuli oleh 5 napi lain di sel nomor 7 dan terus dimusuhi. Semuanya berubah ketika So Yang-ho diselamatkan oleh Lee Yong-go yang akan dibunuh oleh sesama napi yang merupakan saingan So Yang-ho. Merasa berhutang nyawa,
maka So Young-ho bersedia mengabulkan apapun keinginan Lee Yong-go. Sedangkan keinginan Lee Yong-go hanya satu, yakni bertemu dengan putri tercintanya. Kemudian tibalah acara keagamaan para narapidana beragama Kristen. Dan pada acara itulah Yesung diselundupkan Man-bom dengan memasukkan bocah itu ke dalam kardus roti. Kegembiraan ayah anak ini pun terpaksa terhenti saat tiba-tiba sang pendeta mendadak terkena serangan jantung sehingga anak-anak panti asuhan pulang lebih awal. Berpacu dengan waktu, Man-bom terlambat mengantarkan Yesung kembali ke rombongannya. Mereka pun sepakat untuk mengembalikan Yesung 2 hari lagi saat ada acara keagamaan serupa. Udah oper sana sini dan akhirnya berhasil naik ke panggung. Ya, ternyata salah acara nih mereka. Yesung yang sudah tinggal selama 2 hari di sel pun terpaksa menginap lebih lama lagi di sana. Dan terjalinlah persahabatan antara Yesung dengan para napi di sel nomor 7. Mereka juga berusaha mati-matian agar Yesung tidak ketahuan para penjaga penjara. Sepandai-pandainya tupai melompat, keberadaan Yesung akhirnya ketahuan juga nih oleh para sipir. Sehingga kini Yesung terpaksa dikembalikan ke panti asuhan, sedangkan Lee Yong-go sendiri dipindahkan ke sel lain yang lebih sempit dan tidak nyaman. Namun malam itu terjadilah kebakaran yang disebabkan oleh saingan Yang Ho, sehingga Jang Min-hwan, sang kepala penjara, terjebak di dalam kebakaran itu. Di saat semua orang sibuk menyelamatkan diri, lagi-lagi Lee Yong-go melakukan hal tak terduga, sehingga kini pandangan Jang Min-hwan padanya pun mulai berubah. 너가 어떻게 돼요? 천만다행이겠지. 과장님 먹고 오느라 가스 많이 마셨을 이거만 진짜로 6개번 맞아요. Berkat Jang Min-hwan, Yesung bisa datang ke sel nomor 7 kapan saja. Tidak hanya itu, Jang Min-hwan yang membaca berkas kasus Yong-go yakin bahwa pria itu bukanlah seperti yang tertulis di sana. Sedangkan para penghuni sel nomor 7 berusaha mereka ulang kejadian dan kini menyadari penyebab kematian sesungguhnya dari anak si komisaris jahat tak lain karena tas Sailor Moon itu sendiri. Lebih tepatnya, ia terpleset sampai kepalanya membentur aspal dan tertimpa bata ini. Bahkan Jang Min-hwan nekat menghadap si komisaris. Jang Min-hwan mengajukan permohonan agar dilakukan persidangan ulang bagi Lee Yong-go karena memang belum ditemukan bukti kuat bahwa Lee Yong-go telah membunuh dan memperkosa. Perjuangan Jang Min-hwan berhasil karena disetujui untuk dilakukan persidangan ulang bagi Lee Yong-go. Sayang, semua jerih payah Jang Min-hwan dan kelima sahabat di sel nomor 7 sia-sia karena sang komisaris ternyata tetap tidak mau melepaskan Lee Yong-go. Dengan liciknya, ia berkonspirasi dengan pengacara pembela Lee Yong-go. Sang pengacara yang harusnya membela malah mengintimidasi agar Lee Yong-go tetap mengaku sebagai pembunuh dan pemerkosa Ji-yong, atau Yesung akan dibunuh. Khawatir dengan keselamatan sang anak, maka di pengadilannya yang kedua Lee Yong-go terpaksa kembali mengaku bahwa ia memang membunuh dan memperkosa Ji-yong sambil terus memohon agar anaknya diselamatkan. Akibatnya, Lee Yong-go mendapat vonis hukuman mati yang eksekusinya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember, bertepatan dengan hari ulang tahun sang anak. Kelima sahabat penjara Lee Yong-go tetap tidak menyerah. Meski ia divonis mati, mereka berusaha mengeluarkan Lee Yong-go dari penjara dengan balon udara. Kedua kelompok yang berseteru ini pun sampai bahu-membahu berusaha mewujudkan ide balon terbang. Wah,
Seru banget ya kalau sudah ada kekompakan dan kerjasama. Jadi sesama pecinta film, yuk kompak untuk Noel si tombol merah serta like dan share-nya ya. Sayang sekali walaupun sudah didukung oleh seluruh napi, usaha kelima sahabat Leonggo ini gagal karena balon gasnya malah tersangkut di pagar penjara. Namun berkat hal itu, pasangan ayah dan anak ini dapat menyaksikan momen terindah dalam hidup mereka. 예승아, 오늘은 Tanggal 23 Desember pun datang dengan cepat. Yesung amat sangat bergembira karena hari ulang tahunnya dapat dirayakan di sel nomor 7. Semua orang memberikan hadiah, termasuk sang ayah yang tanpa diduga menghadiahkan tas Sailor Moon baginya. Para napi yang tadinya jahat itu kini tampak begitu emosional. Bahkan Mambom tak kuasa menahan tangisnya. Suasana pun semakin berat ketika Yonggu dijemput, terlebih saat anaknya mulai menangis, memanggilnya. Setengah mati ia memohon pertolongan, sedangkan Yesung kecil semakin menangis melihat ayahnya yang histeris. Sel nomor 7 pun tertutup duka mendengar perpisahan pilu ayah dan anak ini. Yesung yang ternyata diadopsi oleh Jang Min Hwang kini berdiri sebagai jaksa pembela bagi ayah kandungnya. Dibantu kelima mantan napi sel nomor 7 serta Jang Min Hwang sebagai saksi, Yesung berhasil memenangkan sidang dan hakim memutuskan bahwa Lee Yonggo tidak bersalah. Berkat keajaiban di sel nomor 7, Yesung bisa membuktikan bahwa almarhum sang ayah bukanlah seorang pembunuh maupun predator anak. Film pun ditutup dengan adegan di mana Yesung melangkah keluar dari penjara. Sambil melihat langit, ia pun teringat kenangannya bersama sang ayah di balon udara. Tak kuasa menahan tangis haru, dengan sepenuh hati Yesung mengungkapkan cintanya bagi mendiang sang ayah. Demikianlah review film Miracle in Cell nomor 7 yang mengandung bawang yang dapat Ara bagikan. Ada satu pesan penting yang dapat kita ambil dari film komedi drama ini, yaitu sifat murni hati seseorang bisa membuatnya mengalami keajaiban. Bahkan, ketulusan itu dapat merubah orang jahat menjadi pribadi yang berbeda. Jadi, don't judge the book by its cover, oke? Karena masing-masing kita nggak ada yang benar 100%. Hanya berusahalah untuk melakukan yang terbaik dan berusaha tidak egois dengan mengutamakan orang lain, bukan semata-mata hanya kepentingan diri sendiri. Karena dengan mengutamakan orang lain, kita belajar untuk mengendalikan diri loh. Wah, gak heran ya film ini sampai diadaptasi oleh berbagai negara termasuk Indonesia karena jalan ceritanya yang luar biasa keren. Jangan lupa juga untuk menyaksikan full movie-nya ya di platform kesayangan kalian. Terima kasih para pecinta film yang sudah menonton video review Ara sampai habis. Dan terakhir, salam pecinta film.